Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat, jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Selamat ulang tahun juga bagi Kota Jakarta, bagi saudara-saudara yang berdomisili di Jakarta. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan memimpin doa pembukaan dalam bahasa Ibrani. Jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin. Elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, neheni beorah misor, alechet bederehu bele yareh ito, lahalak be'etsa risa welasaha. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan segenap hati kita untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom. Selamat pagi jemaat diaspora yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya, saya dan tim yang ada di sini percaya bahwa setiap jemaat sudah bersiap semua di depan layar kaca Anda masing-masing. Amin. Kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Saya mau menyapa saudara yang mungkin berada di sudut barat Indonesia, yang ada di Pulau Sumatera. Halo. Shalom, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan mungkin yang di ujung Papua. Mari kita mau bersama-sama menghadap ke hadirat Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya. Yuk kita mau memberikan segenap hati, memberikan segenap pikiran kita. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita ke hadirat Tuhan. Kita mau percaya bahwa hadiratnya, walaupun kita semua ibadah melalui online, tapi hadirat Tuhan gak pernah putus menyertai kita. Amin. Haleluya. Sebab Kau layak dipuji dan disembah Tuhan, Allah semesta kami, Allah yang senantiasa sanggup memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena Engkau. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
Allah. We are ready to worship you. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, sukacita berada di tengah-tengah kita, amin. Karena pertolongan Tuhan selalu ada buat kita semua, amin. Betapapun berat beban Anda pada saat ini, percayalah bahwa tangan pengasihan Tuhan tetap ada bersama kita semua. Dan kita akan lebih dari sebuah pemenang, amin. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Mazmur ini berkata, berlindunglah engkau di bawah kepak sayap Tuhanmu, sebab dialah pertolonganmu. Ya Tuhan, engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Mari pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Yes, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Karena apa? Sungguh Kau mencari penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Berbahagialah orang yang jiwanya melekat kepada Tuhan, amin. Itulah kita semua jemaat diaspora. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama. Kita nyanyikan dari awal pujian ini ya. Ya Tuhan, engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Yo mari pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Haleluya. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Yuk singer nyanyikan, ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Mari naikkan tanganmu, menaikkan tanganku demi nama-Mu. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan, katakan yuk. Sungguh Kau menjadi penolong. Di mana? Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Yeay! Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Amin. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sekali lagi. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Haleluya, sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup kita, amin. Haleluya. Dia nggak pernah menjanjikan segala sesuatu mudah, tapi Dia menjanjikan bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita melewati semuanya, amin. Haleluya. Let
Let's worship our God. Datanglah dan bertata kau Tuhan semesta, Allah yang berkuasa, yang sanggup menjadikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Mari yang bersuka jika di depan layar kaca masing-masing bisa undang-undang untuk bangkit berdiri, kita mau katakan melukis
kasih Tuhan. Yuk kita mau berikan persembahan kita yang pertama pada pagi hari ini. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau katakan bersama, Beshema Avea Ben Merua Kodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini Kau masih boleh berikan kami kesehatan yang baru, kekuatan yang baru untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang untuk memuji Tuhan. Dan kami masih diberikan kesehatan ya Tuhan, kemampuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, semoga apa yang kami berikan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Bapak, kami memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa kepada kami yang berikan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dapat dipergunakan dengan baik bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Berkati semua pengurus yang mengelola persembahan ini agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau memberikannya dengan hati yang penuh sukacita. Kita semua yang bersyukur kita mau katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu bisa melakukan online giving dengan cara men-scan QRIS yang ada di layar Anda masing-masing dan Anda bisa memberikan persembahan. Selamat memberi persembahan. Dan tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memedukan hati kita, menyedengkan telinga kita, agar firman Tuhan yang diberikan pada pagi hari ini benar-benar bisa menjadi tuntunan hidup bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, terutama menghadapi saat-saat sulit ini. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar menjadi tanah yang gembur. Kiranya perkataan-Mu bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. dapat dalam
Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan GKRI Diaspora Tamrin City. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian kembali di ibadah online, ibadah raya online gereja yang kita cintai ini. Pagi hari ini saya, Pendeta Pongkin Atmojo, diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan yang diberi judul Pengalaman Bersama Roh Kudus. Mari kita sebelum memulai kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih diberikan kebebasan untuk bisa bersekutu dan membaca merenungkan firman Tuhan, dan biarlah di dalam kesempatan ini Tuhan membimbing, memimpin dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ke dalam segala kebenaran, sehingga dengan kemampuan daripada Roh yang sama kami boleh menyenangkan hati Tuhan karena kami melakukan melalui ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi kami semua masing-masing dalam nama yang kudus Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika ada yang bertanya kepada Anda pagi hari ini, pemberian apa yang terbesar yang pernah Anda terima dan paling berharga dalam hidup Anda? Kira-kira jawaban Anda apa? Pasti jawabannya banyak dan beraneka ragam karena kita banyak di sini ya. Aneka ragam, macam-macam jawabannya. Pemberian, kalau kita bicara pemberian adalah sesuatu yang kita terima dari orang lain atau dari pihak lain yang kita tidak bisa lakukan apapun untuk memperolehnya. Tidak semua pemberian yang diterima seseorang memberi kebahagiaan di dalam hidupnya. Billy Bob Harrell Jr. Ini ada seorang Amerika di Ohio, Amerika, bernama Billy Bob Harrell Jr. Pada tahun 1997 yang lalu, dia memenangkan sebuah lotre besar dengan hadiah luar biasa, 31 juta US dollar. Dengan nilai hari ini kira-kira sekitar 4,6 triliun. Bayangkan mendapat hadiah lotre 4,6 triliun rupiah. Tiba-tiba Anda bangun pagi hari, Anda mendapatkan hadiah seperti ini. Dan yang pertama kali dilakukan oleh Billy Bob Harrell Jr. adalah langsung dia berhenti dari tempat dia bekerja, sebuah toko bangunan depo, ya, dan kemudian membawa seluruh keluarganya, keluarga dia, keluarga istrinya, semua ramai-ramai pergi berjalan-jalan berlibur ke Hawaii. Kemudian juga dia memberikan banyak donasi ke beberapa lembaga-lembaga non-profit atau lembaga-lembaga sosial. Membeli banyak barang-barang mewah dan membagi-bagikannya kepada keluarga dan teman-teman dekatnya dan lain-lain, karena uangnya banyak. Karena kedermawanannya inilah, maka banyak orang kemudian yang datang dan memanfaatkan dia untuk mendapatkan keuntungan darinya. Tidak lama kemudian istrinya pun meninggalkan dia karena dia sudah tidak tahan dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh kekayaan yang mendadak ini. Dan pada akhirnya Billy Bob Harrell Jr. pun mengambil nyawanya sendiri, membunuh diri dengan kata lain, karena dia sudah tidak tahan. Hanya 20 bulan sejak dia memenangkan lotre itu, hadiah yang besar itu telah membunuhnya. Jadi pertanyaan saya, pemberian apa yang terbesar yang Anda pernah terima di dalam hidup Anda? Sebagai seseorang yang berlatar belakang Islam, salam istilah kami, salam itu merupakan singkatan dari saudara latar belakang Muslim. Saya adalah seorang salam. Saya merasakan perbedaan besar dalam hidup saya melalui kehadiran Roh Kudus yang menolong saya ketika saya membutuhkan pertolongan, kekuatan, hikmat dalam mengambil keputusan besar, memberi kekuatan untuk keluar dari situasi-situasi pekerjaan yang sulit, dan memberi penghiburan ketika saya sedang dalam kedukaan, merasa sangat bersalah atas perbuatan dan perkataan yang saya sesalkan karena telah melukai orang-orang yang saya kasihi.
untuk saya pemberian yang terbesar dalam hidup saya dan masih terbesar adalah Roh Kudus. Tapi yang paling utama menurut saya yang saya rasakan perbedaannya adalah dengan kehadiran Roh Kudus yang menetap di hati saya. Saya tidak pernah sendirian. Selalu ada Sang Penolong mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua perkataan Yesus agar saya dapat menghidupi kebenaran setiap saat sampai saya tiba nanti di rumah Bapa di surga. Dan pagi hari ini saya akan menjelaskan mengapa saya mengatakan itu. Karena ada kebenaran Alkitab yang menjadi dasar dari pernyataan saya ini, dan saya berharap kebenaran tentang Roh Kudus dan pekerjaannya dalam kehidupan setiap orang percaya dapat memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu, saudara sekalian, untuk juga mengalami hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, "Aku datang," kata Kristus, "supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan." Yesus datang agar kita memiliki hidup di dalam Dia, hidup yang penuh dengan kelimpahan yang daripadanya tentunya. Semoga dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini, khususnya doktrin tentang Roh Kudus dan pekerjaannya, dan bagaimana juga pengalaman saya berjalan bersama Roh Kudus sampai saat ini, dapat mendorong dan menginspirasi Bapak, Ibu, Saudara semua untuk dapat hidup berkemenangan, berjalan setiap hari bersama Roh Kudus, meskipun saat ini mungkin kita sedang melalui lembah yang kelam, pengalaman hidup yang menyesakkan dan menyusahkan. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Perhatikan bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa ketika Dia sudah naik ke atas surga, dan Dia meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Yesus adalah penolong kita yang menyelamatkan kita, menyelamatkan dari kematian, menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dia adalah penolong kita yang sejati. Tapi Dia juga meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus penolong yang lain, supaya Ia, penolong yang lain itu, menyertai kita selama-lamanya. Inilah alasan mengapa Yesus harus kembali ke rumah Bapa. Kenapa Yesus harus kembali ke rumah Bapa? Agar Roh Kudus dapat turun dan tinggal di setiap hati orang percaya. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. "Adalah lebih berguna bagi kamu," kita orang percaya, "jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, tidak kembali ke rumah Bapa, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Puji Tuhan. Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa agar Roh Kudus dapat diutusnya atas permintaan kepada Bapa, diutusnya Roh Kudus Sang Penolong itu kepada kita untuk tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya. Roh Kudus yang dalam bahasa aslinya adalah, atau yang dipakai oleh para penulis Injil dan Perjanjian Baru, mereka menggunakan kata paraklet atau parakletus dalam bahasa Latinnya, atau seringkali orang bilang parakletos, yang berarti dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pendamping, penolong, pembela, dan penghibur. Bagusnya semuanya P ya, 4 P ya. Penghibur, pendamping, penolong, pembela. Khususnya dua nama yang sering dipakainya, yaitu penghibur dan penolong. Kenapa harus dua kata itu? Kenapa untuk Roh Kudus itu, Sang Penolong itu harus dua kata, ada penolong dan penghibur?
ya untuk menjelaskan siapa Roh Kudus. Karena tidak ada satu kata di dalam bahasa Indonesia yang cukup, yang jelas dan tuntas yang dapat dipakai untuk mewakili siapa orang kudus itu sesungguhnya. Karena itulah maka kita mengenal Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur yang akan menyertai kita agar sampai ke rumah Bapa di sorga dalam keadaan sempurna melalui Kristus yang menyempurnakan. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dialah yang memimpin kita, menolong kita, menghibur kita, sehingga kita tidak akan pernah sendirian berjalan di dunia ini sampai Kristus datang. Kapan dan bagaimanakah seseorang dapat memperoleh Roh Kudus, tinggal dan hidup di dalamnya? Ini harus jelas, harus juga dari firman Tuhan. Ini bukan masalah perasaan, bukan apa yang terasa enak, apa yang terasa benar. Kita harus tahu apa yang dikatakan firman Tuhan dan kita berpegang pada kebenaran itu untuk memberikan kepada kita bimbingan dalam kebenaran. Dia harus mengalami proses kelahiran baru. Itulah yang memungkinkan seseorang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia harus mengalami proses kelahiran baru sebagai bagian dari kelompok Kristen Injili. Perhatikan, GKRI Diaspora pun menganut pandangan sebagai berikut. Esensi dari Injili itu sendiri atau evangelical dalam bahasa Inggrisnya. Esensinya adalah yang pertama, ada 5. Keselamatan hanya melalui anugerah Allah saja. Tidak ada cara lain untuk memperoleh keselamatan, itu semua hanya melalui anugerah Allah sendiri. Sesuatu yang tidak bisa kita usahakan, sesuatu yang diberikan tanpa pamrih, bukan oleh kegagahan, bukan oleh karena kebaikan atau apapun yang kita lakukan. Hanya sesuatu yang tidak layak seperti mestinya kita peroleh, itulah yang diberikan, itulah anugerah Allah. Hanya yang kedua, melalui iman pada karya penebusan Yesus. Harus dengan iman mengakui bahwa Yesuslah juru selamat, Yesuslah yang menebus dia dari dosa dan kuasanya. Mengalami yang ketiga, proses kelahiran baru untuk mendapatkan keselamatan. Mengakui otoritas Alkitab sebagai firman Allah bagi semua manusia. Yang kelima, memberitakan Injil keselamatan dan memperluas kerajaan Allah kepada segala bangsa sampai ke ujung bumi. Inilah esensi dari apa yang disebut sebagai kelompok Injili, dan kita adalah bagian di dalamnya. Kita adalah orang-orang yang harus memenuhi syarat-syarat ini atau bagian-bagian daripada esensi Injili. Jika seseorang belum pernah mengalami proses kelahiran baru, maka ia belum memiliki Roh Kudus sebagai materai kepemilikan Allah atas dirinya. Untuk Roh Kudus dapat menjadi penolong dan penghiburnya, kita harus mengakui sebagai orang berdosa. Kita harus mengakui, karena firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Kita harus mengakui dan menerima bahwa demikianlah kita adanya sebagai orang atau sebagai manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kita mengakui akan keberadaan kita sebagai orang berdosa, tak berdaya untuk membebaskan diri dari tuntutan Allah terhadap dosa, dan menerima darah, dan hanya melalui darah pengampunan Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas tiang salib untuk penghapusan dosa, dan mengakui kebangkitan Kristus dari kematiannya sebagai kuasa untuk mengalahkan maut dan memberi pengharapan, hope di dalam Kristus. Tanpa melalui proses ini, tidak akan ada satu orang pun yang dapat memiliki Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17 berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan Yesus apabila kita tidak mau taat kepada Tuhan Yesus. Karena itulah, jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan, maka kita akan
diberikan kuasa atau diberikan roh penolong yang lain supaya menyertai kita sampai dengan selama-lamanya. Demikianlah Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Apa saja ya kemudian yang terjadi dalam kehidupan seseorang ketika dia melakukan pertobatan, ketika dia mengalami kelahiran baru? Apa saja yang terjadi di dalam proses itu? Yang pertama, dosa-dosanya. Yang pertama, dosa-dosanya. Dosa yang kemarin, dosa yang hari ini masih dilakukan mungkin, ataupun dosa-dosa besok yang tanpa disadari dilakukannya. Semua yang berhubungan dengan dosa dalam hidup seseorang itu diampuni oleh Allah, dan kuasa dosanya sudah dipatahkan oleh kematian Kristus di atas tiang salib. Inilah arti penebusan yang sejati. Yang terjadi, dosa-dosa kita diampuni, kuasa dosa dipatahkan. Yang kedua, namanya kemudian tertulis dalam kitab kehidupan. Nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Nama Anda yang sudah bertobat dicatat dalam kitab kehidupan, dan kitab kehidupan itu akan dibuka. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 15 dikatakan demikian. Nama masing-masing dibacakan, dan pastikan nama Anda akan disebut ketika kitab kehidupan itu dibacakan. Yang ketiga, dia akan diberikan dan dipenuhi dengan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur perannya. Yang kedua, sebagai materai kepemilikan mutlak dari Allah yang tak akan pernah hilang. Yang ketiga, sebagai bukti apa yang akan kita terima sepenuhnya nanti di hari Tuhan. Tiga hal inilah ya yang akan diberikan kepada kita dan dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai penolong penghibur, sebagai materai kepemilikan mutlak Allah atas hidup kita, sebagai bukti dari apa yang akan kita terima sepenuhnya nanti di hari Tuhan. Jika sampai di sini kita berbicara mengenai doktrin tentang Roh Kudus, dasar-dasar mengapa kita harus percaya dalam Kristus untuk memperoleh Roh Kudus dan peran Roh Kudus dalam hidup kita, dasar pengertian dan iman kepada pribadi Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dalam Tritunggal, maka sekarang kita akan melihat bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita untuk kita menghidupi kehidupan baru ini dalam pimpinan dan penguasaan Rohnya. Seperti yang kita jumpai dalam pengajaran Rasul Paulus dalam kitab Roma. Dan inilah yang kita akan lihat dalam kitab Roma, khususnya pasal 8. Berikut ini adalah ulasan mengenai pasal 8 dari kitab atau dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, yang berbicara mengenai kehidupan baru di dalam Roh Kudus, yang merupakan sebuah perjalanan, journey. Dan meskipun banyak kita jumpai di dalam Alkitab tentang pribadi dan peran Roh Kudus, Roma 8 mungkin adalah salah satu yang memberikan wawasan yang paling luas di dalam hal ini. Mari kita lihat bersama-sama. Ada 7 poin, 7 sasaran dalam Roma pasal 8 yang akan kita lihat. Yang pertama, dalam pengalaman berjalan bersama dengan Roh Kudus. Yang pertama, berjalanlah di dalam Roh. Berjalanlah di dalam Roh. Pasal 8 ayat 4 dari kitab Roma mengatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Tidak ada jalan pintas dalam belajar berjalan di dalam Roh. Nggak ada shortcutnya. Hal ini bukan saja untuk orang-orang yang sangat rohani saja, atau juga khusus untuk orang-orang Kristen yang karismatik saja, yang seringkali mengatakan mereka lebih dipenuhi oleh Roh dan kuasa Roh Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus bukanlah hanya belajar untuk melakukan hal-hal yang benar saja, ataupun berusaha untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah, tetapi menjadi pelaku kebenaran. Mengetahui bagus, tapi kita juga harus menjadi pelaku kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berjalan di dalam Roh adalah apa yang kita lakukan ketika seluruh kehendak-kehendak Roh Allah menjadi lebih kuat daripada keinginan-keinginan kedagingan kita. Berjalan di dalam Roh adalah metafora utama untuk menggambarkan apa arti dari hidup sebagai orang percaya. Orang yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus
pada intinya memiliki esensi dari hukum Taurat yang digenapi di dalam hidupnya. Yang kedua, tetapkanlah pikiranmu pada hal-hal yang berkenan kepada Roh Kudus. Tetapkanlah pikiranmu pada hal-hal yang berkenan pada Roh Kudus. Roma 8 ayatnya 5. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal dari Roh. Tidak mungkin orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang sudah lahir baru, hidup yang sudah bertobat, tapi keinginannya masih hal-hal yang memenuhi keinginan daging. Ataupun orang-orang yang belum bertobat ingin menghidupi kehidupan yang memikirkan hal-hal yang menyenangkan Roh Kudus, Roh Allah. Tidak mungkin. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Pertanyaan seperti bagaimanakah seorang mengalahkan daya tarik kedagingannya? Bagaimana caranya mengalahkan keinginan kedagingan? Kedengarannya sama seperti sebuah teka-teki berikut ini. Bagaimanakah seseorang dapat mengeluarkan udara yang ada di dalam sebuah gelas berisi air itu? Cara yang paling tepat untuk mengeluarkan seluruh udara dari sebuah gelas berisi air adalah dengan menambahkan airnya di dalam gelas itu sampai tumpah sehingga tidak ada ruang untuk udara ada di dalamnya. Itu teka-tekinya. Engkau tidak mungkin dapat mengeluarkan hal-hal yang tidak memuliakan Allah dari pikiran kita. Seperti teka-teki tadi, engkau harus dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang berorientasi pada hal-hal yang bersumber pada Roh Kudus. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagaimana kita bisa membersihkan pola pikir kita? Mencari apa yang menyenangkan Roh Kudus. Pikirkanlah itu sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini. Engkau tidak akan dapat mengeluarkan hal-hal yang tidak memuliakan Allah dari pikiran kecuali firman Tuhan, kecuali ketaatan kita kepada Tuhan dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, matikanlah perbuatan-perbuatan tubuhmu oleh Roh Kudus. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Demikian firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 13. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tuh, di sini diperintahkan kepada kita untuk kita mematikan perbuatan tubuh, kedagingan kita. Tidak ada tempat kedagingan ini, keinginan kedagingan untuk dipenuhi bagi orang yang sudah beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya terus diperbarui oleh Tuhan, dipersiapkan untuk kemuliaan satu hari nanti. Karena itulah Paulus katakan, matikanlah, bunuh perbuatan itu. Keras omongannya. Seseorang yang telah diregenerasi oleh Roh Kudus, demikianlah pekerjaan Tuhan. Ketika kita lahir baru, ketika kita bertobat, Roh Kudus meregenerasi, merubah, memperbaiki dari yang lama menjadi baru, dari kematian menjadi manusia yang hidup. Ya, ini regenerasi. Jadi seorang yang telah diregenerasi oleh Roh Kudus tidak akan tersangkut stuck di dalam dosa. Dia pasti akan mampu untuk lepas dari kuasa dosa, karena kuasa dosanya telah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh Roh Allah, daya tarik kedagingan dapat ditolak atau dilawan hanya di dalam Roh Allah. Jangan coba-coba untuk melawannya dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuannya sendiri, karena kita pasti akan kalah. Kita pasti akan menyerah. Lakukanlah dengan kuasa Roh Allah dalam kita mematikan keinginan kedagingan kita. Untuk mematikan perbuatan tubuhmu
dalam ayat 13 ini sama saja, atau 11-12, dengan mengatakan tidak terhadap dosa. Selama melalui pemampuan oleh Roh Kudus sih bisa-bisa aja. Karena kalau kita perhatikan ya, mengatakan tidak terhadap dosa itu samanya juga dengan kampanye, sebenarnya kampanye narkoba yang sering kita juga lihat di billboard atau kita dengar jargon-jargon ini ya, dikatakan katakan tidak terhadap narkoba. Tapi apakah mengatakan tidak terhadap narkoba itu sesungguhnya dapat menyelamatkan anak-anak muda kita, orang-orang itu untuk tidak kemudian tersangkut dengan masalah narkoba? Nggak mungkin, nggak juga. Karena mengatakan tidak cukup. Demikian juga, hanya dengan mengatakan tidak pada dosa tidak akan memampukan kita untuk mengalahkan dosa. Jadi bagaimana? Kita harus mengatakan tidak terhadap dosa dengan kekuatan Roh Kudus. Inilah peran Roh Kudus, menolong kita untuk memampukan kita bisa mengalahkan dan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Yang keempat, hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Di sana dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Secara umum, Roh Kudus selalu memimpin kita. Kadang-kala secara khusus. Dia selalu memimpin kita melalui firman Allah yang tertulis, yang ditulis oleh para nabi yang diinspirasikan oleh Roh Allah yang sama. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. 2 Petrus 1 20 21. Yang dikatakan di sana, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita hendaklah hidup penuh dengan doa, berhati-hati, dan dengan kerendahan hati melakukan hikmat Alkitabiah di dalam setiap situasi-situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Roh Kudus bebas memilih untuk melakukan apapun dengan caranya, sesuai dengan rencananya dan waktunya sendiri. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatur bagaimana atau kapan Roh Allah bekerja. Saya mau besok sore ketika saya memberitakan Injil, menceritakan tentang Kristus, biarlah Roh Allah turun ke saya. Kita kayaknya ngatur, mendikte pada saat itu, waktu itu. Roh Kudus harus membantu kita untuk bekerja. Tidak seperti itu cara Roh Kudus bekerja. Karena Alkitab penuh dengan contoh bagaimana Roh Kudus berkarya secara khusus. Maka kita seharusnya dapat mengantisipasi bahwa Dia kadang memilih untuk memimpin kita secara langsung, bila kita selalu terbuka dan bersedia untuk bimbingannya. Yang saya maksud secara khusus di sini, saya juga dalam pengalaman saya pada penginjilan, dalam pelayanan penginjilan pada ini tahun 86 ya, ketika saya masih bergabung di atas kapal Dulos. Kebetulan kami berada di Afrika Selatan, di kota Cape Town. Saya pergi keluar pada waktu itu memang hari untuk pekabaran Injil, karena kami bergiliran 8 hari sekali. Kami keluar secara berkelompok, secara khusus 1 hari memberitakan Injil kemana saja. Dan pada waktu itu kami berkelompok pergi ke stasiun kereta api Grand Central Station di Cape Town. Dan saya deg-degan pada waktu itu karena Inggris saya masih patah-patah, lebih banyak patahnya daripada lempengnya lah istilahnya. Kemudian saya pergi memberanikan diri untuk meng-approach satu orang yang kebetulan berwarna putih, kulit putih. Pada waktu ini Afrika Selatan masih memberlakukan sistem apartheid yang memisahkan orang berdasarkan warna kulit. Ya, saya yang berwarna coklat ini, meskipun saya tidak hitam, dianggap orang berwarna atau colored. Ya, di mana ada tempat-tempat khusus yang tidak bisa saya masuki. Tapi di saat ini dia duduk sendirian ya, pada waktu itu di sebuah bed.
Saya ketika menghampiri orang tersebut, saya dalam hati berdoa, Tuhan pimpin saya dalam berbicara dengan orang ini. Dan kemudian saya approach dia, saya perkenalkan diri saya dari Indonesia, nama saya Pong Kinat Mojo dan lain-lainnya. Orang itu kemudian bersedia untuk mendengarkan apa yang saya ingin sampaikan kepada dia. Dan saya sampaikan berita Injil kepada dia. Yohanes 16 ayat 3 ayat 16, ya, mengasihi dia dan lain-lainnya. Cukup sekitar 10 menitan lah, 10 atau 15 menit, tapi rasanya udah seperti 3 jam buat saya pada waktu itu ya. Kemudian orang itu berkata, terima kasih sudah berbagi, tapi saya harus pergi sekarang nih, buru-buru katanya. Ya, saya belum lagi menantang dia untuk mau menerima Yesus nih, tapi dia akhirnya berdiri dan berterima kasih dan akhirnya meninggalkan saya. Ya, saya bilang, kok gini Tuhan? Ya, saya merasa saya telah dipimpin oleh Tuhan. Saya tahu saya harus berbagi firman Tuhan pada saat itu, di tempat itu, di waktu itu kepada orang tersebut. Tapi kok orang ini kok kemudian pergi meninggalkan saya? Tidak lama kemudian setelah dia pergi, ada orang yang mengetuk pundak saya dari belakang, karena rupanya bangkunya ini berbelakang-belakangan, ya, satu menghadap utara, satu menghadap selatan, seperti itu. Ya, tapi berdempetan, berbelakang-belakangan. Dan kemudian orang ini, saya tengok siapa yang mengetuk pundak saya menengok ke belakang, dan rupanya ada seorang warna hitam, seorang berkulit warna hitam. Dan saya tanya, ya apa yang bisa saya bantu? Saya tanya begitu ya. Dan dikatakan, bolehkah kamu jelaskan lebih jauh tentang Yesus yang kamu baru ceritakan kepada orang itu kepada saya? Langsung saya berbalik, saya pindah ke tempat duduk di samping dia dan menceritakan tentang siapa Yesus. Dan saya tantang dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan pada saat itu, di hari itu, Bapak Ibu saudara, saya lupa namanya siapa, ya, tapi dia pada hari itu bersedia menerima Yesus di dalam hatinya, mengaku dosa-dosanya, dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan hari itu, saat itu, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Satu hari nanti saya akan berjumpa dengan dia di sorga, karena dia akan namanya pun disebut ketika kita akan dibawa pulang ke rumah Bapa pada hari penghakiman. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang saya maksud dengan bahwa Roh Kudus dapat melakukan secara khusus, memerintahkan kita, membimbing kita untuk melakukan hanya perkara-perkara yang hanya Roh Kudus dapat lakukan, tanpa kita dapat memintanya atau mengaturnya, atau apalagi memerintah atau mendikte dia. Puji Tuhan. Yang kelima, mengenali hati kebapaan Allah melalui Roh-Nya. Mengenali hati kebapaan dari Allah kita melalui Roh-Nya. Roma 8 ayat 15 sampai dengan 17 berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Menarik ya, roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita nggak bohong kalau kita mengatakan kita adalah anak-anak Allah, karena kita mendapat kesaksian bersama dengan roh bahwa kita adalah sungguh anak-anak Allah bagi kita yang percaya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. We are brothers dengan Kristus berdasarkan ayat ini. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan dapat mengetahui kebebasan dan identitas kita sesungguhnya sebagai anak-anak yang telah diadopsi menjadi anak-anaknya yang sah. Kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan kita Roh Kudus secara cuma-cuma. Dan ketiga ayat dalam Roma 8 ini memamerkan, display hal yang dilakukan Roh Kudus untuk kita. Yang pertama, Dia membimbing dan membawa kita keluar dari perbudakan dan ketakutan ke tempat adopsi
dan penerimaan oleh Allah. Ini pekerjaannya, bekerja dalam hidup seseorang, membimbing kita keluar dari ketakutan, keluar dari perbudakan, untuk membawa kita masuk ke tempat adopsi dan penerimaan oleh Allah. Yang kedua, Roh Kudus dia membantu kita untuk dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Ya, kita mungkin banyak yang punya pengalaman yang buruk terhadap Bapa biologis kita. Tapi kesaksian Roh Allah di dalam hidup kita, orang percaya, memampukan kita memanggil Allah sebagai sesungguhnya memang Bapa kita. Ya, berbeda jauh dengan Bapa, gambaran dari Bapa biologis kita, Bapa duniawi kita. Dia, Allah kita adalah Bapa di dalam Roh Tuhan. Yang ketiga, dia bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita nggak sembarangan, kita nggak asal, karena roh Allah bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Inilah bagian daripada hati kebapaan dari Allah kita. Yang keenam, harapan di dalam Roh Kudus. Ada harapan di dalam Roh Kudus. Roma 8 ayat 22 sampai dengan 25 berkata demikian. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi penuh penderitaan, kegelisahan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimanakah orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihat? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dan kita belum melihat, kita masih menuju ke sana. Karena itulah kita menantikannya dengan bertekun. Konsep Alkitabiah yang diwakili dengan kata harapan begitu kuat, bahkan kemudian nyaris menjadi sinonim dengan harapan yang menggebu-gebu. Itulah gambarannya, sinonimnya, kesamaannya. Harapan yang menggebu-gebu. Fokus dari pengharapan bukanlah hidup kita akan menjadi lebih baik di sini karena kita percaya, tetapi sebaliknya bahwa kehidupan saat ini akan diserap, akan diabsorb oleh kehidupan yang penuh dengan kemuliaan yang masih akan datang pada waktu Kristus datang kedua kali. Jadi apa sebenarnya peran Roh Kudus dalam semua ini? Roma 8 ayat 23 jelas mengatakan bahwa kita yang sudah memiliki karunia sulung roh pun mengeluh dalam hati kita sambil kita menantikan pengangkatan sebagai anak, pembebasan tubuh kita. Selama kita masih tinggal di tenda lama ini yang dikorup oleh dosa, kita mengalami sakit, kita mengalami penderitaan ekonomi, kita mengalami berbagai macam-macam hal-hal yang menyedihkan, menyesakkan. Kita pun sebagai orang-orang yang sudah memiliki hak sulung roh pun masih mengeluh. Di sini Paulus mengatakan bahwa kita mengeluh dalam hati bukan karena kita tidak ada Roh Kudus, tidak ada pengharapan dalam hati kita, tetapi sebaliknya, karena kehadiran Roh Kudus itu justru menyebabkan penderitaan tertentu, tanda kutip. Sebuah kerinduan untuk pembebasan, penebusan dari dunia yang penuh kerusakan ini. Kita punya pengalaman bahwa satu hari nanti Yesus akan merubah semuanya menjadi baru. Kita akan masuk ke Yerusalem yang baru. Ada perbaikan, dan inilah pengharapan kita yang masih akan terjadi. Dan sambil menanti itu memang menimbulkan penderitaan bagi kita yang penuh harapan kepada kebaikan yang akan datang di kemudian hari di dalam kedatangan Kristus nanti kedua kali. Dan melalui ini kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita mengingatkan kita akan perbedaan mencolok antara segala yang indah yang sedang disiapkan oleh Allah untuk kita yang percaya dan dunia yang telah jatuh penuh dan dirusak oleh dosa, penderitaan, dan kegagalan. Yang ketujuh, berdoalah di dalam roh. Ini bagian dari
menjalani hidup yang berpengalaman bersama dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 dan 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedua ayat ini, ayat 26 dan ayat 27, sangat kaya dan membantu di dalam kita mengerti apa arti atau makna hidup di dalam Roh. Yaitu yang pertama, kita menyadari bahwa kita lemah di dalam berdoa. Kita sering tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Masalahnya bukanlah caranya saja atau how-nya, tetapi lebih pada konten daripada doa-doa kita, essence daripada doa-doa kita. Apa sebenarnya yang harus kita doakan? Yang kedua, kita sudah pelajari bahwa Roh Allah membantu kita ketika kita bergumul untuk tahu bagaimana caranya berdoa dengan melakukan intervensi untuk kita dengan keluhan tanpa kata. Ini tidak berarti seperti anggapan banyak orang bahwa ketika kita berdoa, kita harus berdoa apa saja sesuai dengan kemampuan kita, karena kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Kemudian Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan doa kita itu dan mewakili kita kepada Bapa. Banyak pandangan orang seperti itu, pengertian mereka terhadap ayat ini. Sebaliknya, yang benar adalah bahwa Roh Kudus menyatu dan bergabung dengan kita untuk membantu kita dapat berdoa dengan benar dan berkenan kepada Allah. Beda ya, doa sembarangan kita katakan Roh Kudusnya aja yang menyempurnakan doa-doa itu agar diterima kepada Allah. Tapi yang sebenarnya adalah Roh Kudus bersatu dengan roh kita dalam kita berdoa. Ya, kita menyampaikan hal-hal yang benar dan berkenan kepada Allah karena kita berdoa dibantu oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Allah menyelidiki hati kita dan mengetahui bahwa kita memiliki sikap pikiran yang fokus kepadanya. Meskipun kita tidak tahu secara tepat apa yang harus didoakan. Hasilnya adalah yang keempat, doa-doa kita dilakukan sesuai kehendak Allah. Karena Roh Kuduslah yang menggerakkan dan membimbing kita untuk berdoa kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keimanan kepada Allah, Anak dan Roh Kudus haruslah dialami, harus di-experience, dijalankan dalam setiap liku-liku kehidupan agar kita pun menjadi semakin akrab dan semakin dewasa di dalam roh dan kebenaran. Karena hanya melalui itu saja, melalui berpengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dalam ketaatan, kita akan semakin mengenal Dia dan disempurnakan sebelum kita akan bertemu Dia muka dengan muka di rumah Bapa di surga. Mari kita periksa diri kita. Kita evaluasi diri kita, apakah kita sudah beriman kepada Allah Tritunggal, telah mengalami kelahiran baru melalui pertobatan dan iman, dan hidup di dalam pertobatan dan ketaatan kepadanya. Mari kita periksa diri, apakah kita sudah beriman pribadi kepada Allah. Responilah pesan firman Tuhan hari ini dengan ketaatan sesuai pimpinan Roh Kudus di dalam. Tunjukkanlah kasih-Mu kepada Kristus melalui ketaatan dalam melakukan seluruh perintah-perintah-Nya. Hanya melalui ketaatan melakukan perintah-perintah Kristus kita menunjukkan kepada Kristus bagaimana kita mengasihi Dia, mencintai Dia. Dan itulah yang berkenan kepadanya.
Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga atas kasih dan komitmen-Mu terhadap kami ini semua orang-orang percaya. Karena Kau tidak meninggalkan kami berjalan sendirian di bumi ini. Tidak akan pernah ada satu detik pun di dalam dunia ini di mana kami akan kesendirian kami. Karena ada Roh Allah, Roh Kudus yang menyertai kami, Sang Penolong, Sang Penghibur yang Kau tempatkan di hati kami. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah mengaku iman percaya kepada Kristus yang menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih. Mampukan dan kuatkanlah kami semua Bapak untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kami lebih mengenal dan akrab dengan Roh Kudus yang bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak. Terima kasih Bapak. Berkatilah saudara-saudara seiman di seluruh tempat di pelosok bumi ini yang mendengarkan dan mengikuti ibadah raya pagi hari ini dan firman Tuhan ini khususnya. Dalam nama Kudus Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, yang sangat memberkati kita. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Kongkin Atmojo yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati rumah tangga, memberkati pelayanan dan tugas-tugas di dalam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan bagi pekabaran Injil dan diakonia gereja kita. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Puji Tuhan, saya percaya kita sungguh diberkati melalui ibadah raya pada minggu ini. Beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan. Program diakonia berbagi Rp100.000. Donasi ini untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih untuk semua donasi yang Bapak Ibu berikan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih mau berbagi berkat, dapat menyalurkan donasinya dengan mentransfer ke nomor rekening dan scan QRIS yang ada di layar kaca Anda. Layanan doa dan kanseling. Jika Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan kanseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan kanseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi Anda. Tetap saksikan Talkshow Diaspora TV setiap Sabtu jam 13 WIB di channel YouTube Diaspora TV. Informasi ibadah GKRI Diaspora City Center. Ibadah sekolah minggu pukul 8 melalui Zoom, ibadah raya pukul 10, ibadah youth pukul 14, dan ibadah persekutuan jalan lurus pukul 16. Tetap setia mengikuti ibadah-ibadah ini. Jika Bapak Ibu merasa terberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan men-share link dari Diaspora TV dan bisa mengirimkannya kepada saudara, rekan, dan sahabat agar kita semua sama-sama diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat jemaat Tuhan bagi perhatiannya atas beberapa buah pengumuman kegiatan gereja kita minggu depan ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi pengabaran Injil dan diakonia gereja kita. Sebagai laporan bagi kita semua, persembahan pekabaran Injil dan diakonia yang kita kumpulkan hari ini telah dikeluarkan bagi persembahan saudara-saudara kita di Sekolah Teologi Agathos
untuk pembelian tempat tidur sebesar 5 juta rupiah, kemudian donasi tas untuk anak-anak NTT yang mengalami bencana alam sebesar 2 juta rupiah, dan bantuan tahap yang ke-9 diberikan pada tanggal 10 Juni untuk 23 penerima sebesar 8,2 juta. Ini laporan dari kegiatan diakonia yang kita kumpulkan selama ini. Ada 2 cara kita memberikan persembahan pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfernya ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan cara yang kedua adalah men-scan QRIS yang ada di layar kaca dan kemudian mengirimkan nominal persembahannya. Atas persembahan Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita memberi persembahan. Bapa di surga, Allah sumber berkat dan rejeki di dalam hidup kami, saat ini kami membawa korban persembahan bagi Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, mengangkat suara kita memuji Tuhan. Bersama-sama. Angkatlah suaramu, pujilah serukan nama Yesus. Angkatlah bebanmu, tak perlu khawatir sebab ya yang menggerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Semuanya kita mau mengangkat kaki kita, yuk. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah kita pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan kemudian kita tutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah penguasa langit dan bumi, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kota kami Jakarta yang berulang tahun tanggal 22 Juni yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit COVID yang semakin meningkat angkanya. Tuhan melawat
Kami berdoa, kami mengikat segala kuasa sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus dan kami melepaskan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Menyertai dan memberkati semua dokter, para perawat, memberkati obat-obatan yang digunakan sehingga semuanya mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Bapak Novianus Valentino yang sakit ambeien, demikian juga Bapak Muhammad Arif Ibowo yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga untuk Ibu Jennifer yang sakit kista dan juga agar dia sungguh-sungguh membuka hatinya untuk dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Sakti Siahaan yang menjalani terapi tulang belakang, Bapak Igan Nainggolan dalam pemulihan. Kami terus berdoa dan mendukung Ibu Darti Panjaitan, Ibu Rumondang Raja Guguk, demikian juga Ibu Emaria Siregar dan Ibu Tambunan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, Tuhan memberikan pengharapan, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa memberkati anak kami, Keisila Nainggolan, saudara Fernando Siahaan, Ari Sirait, demikian juga anak kami Ivander Hutagalung, Gani Andoko, Ibu Christine Suleman dan Bapak Ricardo Samosir yang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih Bapak untuk kasih setia, pemeliharaan, berkat-berkat, kesehatan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami. Dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan sepanjang tahun yang ke depan ini. Tuhan memegang tangan mereka, menuntun langkah mereka sehingga apa yang mereka lakukan menjadi berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk bersatu teduh sejenak, kemudian dapat saling memberi salam kepada anggota keluarga yang lain. Jangan lupa, nanti sore kita berjumpa kembali bersama Persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini menuju ke siang hari sudah selesai. Selamat melaksanakan perintah-perintah dan firman Tuhan.
tetap melaksanakan prokes kesehatan, dan ingat 3M. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.